Kerinduan hati kami pada pagi hari ini adalah keberadaan-Mu dalam kehidupan kami dan kehadiran-Mu. There's nothing else we need. Tidak ada hal yang lain yang kami rindukan dan kami butuhkan selain kehadiran dan jamahan-Mu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini sebelum kami terima firman yang kami yakini akan datang mengarahkan kehidupan kami, bukan hanya secara individu, bahkan bukan hanya komunitas kami dan gereja kami saja. Kami yakini pagi hari ini Engkau akan berbicara pada beberapa kami yang akan mengarahkan kami sedemikian rupa akan ikut mempengaruhi perjalanan kota kami, perjalanan bangsa dan generasi kami. Oleh sebab itu, pagi hari ini kami menyerahkan keberadaan diri kami semua, baik kami yang ada di on-site maupun online. Tuhan menjamah, berbicara, mewahyukan kebenaran-Mu pada kami. Baik kami yang ada di Jakarta maupun dari manapun kami streaming this morning. Berdoa supaya Tuhan Kau bekerja tanpa batas, melampaui kemampuan hamba-Mu berbicara. Kami dedikasikan semuanya dari awal hingga akhir hanya bagi satu nama, satu-satunya nama yang layak menerima segala puji, hormat, dan syukur kami yang terbesar. Yaitu di dalam nama siapa saudara? Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan semua kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Amin. Come on, Growth Center, berikan persembahan pujian syukur, tepuk tangan yang paling meriah bagi dia pagi hari ini. Haleluya. Berapa banyak yang diberkati oleh teman-teman next generation atau youth kita pada pagi hari ini. So well done. Terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk saudara dimanapun juga Anda mengikuti ibadah ini secara online. Salam saya pada saudara dan to all the leadership. Saya menghormati kepemimpinan yang Tuhan percayakan. Terima kasih kepada Pak Niko dan all the leadership dan Pastor Andi khususnya and all the leadership di sini. Terima kasih untuk kesempatan dan kepercayaan yang diberikan pada saya untuk melayani saudara pada pagi hari ini. Saya diberitahu bahwa sepanjang bulan ini saudara belajar tentang the gifts of the Spirit. Karunia daripada Roh Kudus. Amin. Betul, Tuhan meminta melalui Paulus pada kita untuk mengejar dan untuk menghidupi karunia. Karena karunia Tuhan berikan untuk memperlengkapi kita sebagai tubuh Kristus. Nah, saya beri judul khotbah saya pada pagi hari ini, The Power of the Anointing Oil. Kuasa dahsyatnya minyak urapan. Berapa banyak di sini percaya sudah perlu minyak urapan? Amin. Nah, yang di rumah juga kita perlu minyak urapan. Nah, sebelum saya bicara pada saudara beberapa hal yang saya yakin akan memberkati saudara, seperti tadi saya katakan, akan menginspirasi kita untuk menghidupi kehidupan kita sedemikian rupa. Dan saya yakin, tadi saya duduk di sini, saya merasa Tuhan ingin katakan sesuatu secara profetik bagi kita pagi hari ini. Gak kebetulan ini pertama kali saya berkhotbah secara on-site selama 2 tahun terakhir. Minggu lalu saya berkhotbah di JPCC tapi secara internal belum dipublish atau tidak disiarkan keluar. Ini pertama kali saya bicara di umum sejak bulan Maret tanggal 15 tahun 2020. It's my first time. Terakhir kali saya melayani tanggal 15 Maret secara on-site, tahun 2020. Nah, mari kita mulai dengan membaca di Keluaran pasal ke-30. Saya mengutip beberapa ayat di ayat ke-22 sampai ke-25, bicara tentang spesifikasi daripada minyak urapan. Kita semua mengenal minyak urapan. Ada banyak yang pergi ke tanah perjanjian bawa minyak urapan, ya beli dari sana. Saya ingin baca dulu ayatnya dan ini adalah spesifikasinya. Berfirmanlah Tuhan pada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan. Ada orang Maluku di sini? Pasti saudara supplier kerajaan surga terbesar. Tanpa Maluku mungkin akan sulit minyak urapan bisa dihasilkan. Ada amin? Ya, orang Maluku langsung semua bilang amin. Dikatakan ambillah rempah-rempah pilihan, mur. Tetesan 500 sikal. Kalau ukuran berat kita 500 sikal itu kira-kira 6 kilo. Kemudian kayu manis, cinnamon, ya, yang harum setengah dari itu 250 sikal.
yakni 250 shikal. Tebu yang terbaik, 250 shikal. Kayu teja, 500 shikal. Ditimbang menurut shikal kudus, artinya tepat ukurannya. Kemudian minyak zaitun, 1 hin, olive oil, kira-kira 6 liter. Itu kira-kira campurannya. Nah, kalau saudara suka masak dan saudara punya panca indera jalan, saudara lihat itu mungkin habis mata saudara membaca resepnya, indera perasa saudara mulai bisa membayangkan kira-kira aromanya seperti apa. Kalau yang gak suka masak gak bisa. Baca gula 300 gram gak kebayang manisnya seperti apa. Atau baca garam 1 sendok gak kerasa asinnya seperti apa. Nah, orang yang masak baca resep, misalnya lemon diperas 2 butir, dia sudah membayangkan asamnya seperti apa, manisnya seperti apa, karena mereka bisa membayangkan. Nah, orang gak bisa masak, dibilang dikasih tahu garam secuilnya dia beda sama orang yang jago masak. Sudah bisa ngerti? Jadi kalau sudah bayangkan, kalau Tuhan berkata minyak urapan, itu resepnya spesifik, artinya aroma dan semerbaknya, wanginya pasti spesifik. Betul gak saudara? Kalau saudara beli parfum, ini mungkin agak woody spicy istilahnya. Saya waktu pacaran sama Hana, dia punya salah satu minyak wangi kesukaan. Saya gak perlu sebut mereknya karena gak di endorse. Dia pakai itu terus. Pacaran seminggu sebelum jadian, kami berpisah karena saya perlu pergi ke Jerman, maksudnya berpisah jarak. Dan waktu saya pergi ke kota di Jerman, waktu itu sekolah di Frankfurt, saya pergi ke kota, ke downtown, ada orang pakai parfum yang sama. Kira-kira refleks saya apa? Langsung ingat siapa? Yang lagi pacaran pasti tahu rasanya ya. Langsung kangennya minta ampun, karena aroma itu jadi identik dengan orangnya. Karena dia pakai selama seminggu. Nah, sudah bayangkan minyak urapan ini dalam perjanjian lama, kalau boleh dikeluarkan lagi, dikatakan hanya boleh dipakai oleh imam, raja, dan nabi. Yang boleh pakai parfum ini, minyak ini hanya 3 kategori orang ini. Artinya kalau saudara nggak tahu siapapun raja, mukanya seperti apa. Saudara di tengah-tengah kerumunan orang banyak, kecium baunya dan saudara tahu ini adalah bau minyak urapan. Saudara segera bisa berkata, ada raja di sini. Ada nabi di sini, ada imam di sini. Yang mana? Belum tahu. Tapi ada mereka di tengah-tengah kita. Di dalam perjanjian baru, saudara dan saya diurapi oleh Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Kita tidak lagi punya aroma Kristiani yang seperti ini. Saudara pakai parfum macam-macam. Pertanyaan saya di 2021 di Gandaria City Mall setelah ibadah Grow Center bubar, kalau orang mau mengenali bahwa you are anointed and there's power within you, pertanyaan saya adalah, saudara baunya seperti apa? How do they recognize? Bagaimana mereka mengenali dia diurapi Tuhan? Bukan karena saudara tiba-tiba mau beli kue di bawah, sudah keluarin dompet, itu nggak membuat kita dianggap diurapi Tuhan secara otomatis. Karena nggak peduli seberapa lancar pun kita berbahasa lidah, yang akan buat pelayannya tersenyum adalah waktu saudara memberikan tip yang sangat besar. Percuma kita berbahasa lidah dengan lancar dan bisa menafsirkan dan membedakan roh di situ. Kalau kita lagi nunggu rotinya marah-marah. Belum berkhotbah loh. Yakin mau dilanjutkan? So pertanyaannya adalah bagaimana dunia mengenali kalau kita diurapi Tuhan. Nah, saya dengan cepat akan memberikan saudara apa yang perjanjian lama katakan tentang pengurapan daripada Tuhan. Setiap kali Tuhan mengurapi, ada 3 hal terjadi pada waktu itu dengan bahasa sederhana yang saya ingin bagikan. Yang pertama adalah pengkhususan, consecration. Pada waktu Tuhan mengurapi kita, Tuhan mengkhususkan kita. Dia memisahkan, pengkhususan. Jadi if you are anointed, you are separated. Makanya waktu Yesus dikatakan dialah yang diurapi, dia dipisahkan dari yang lain. Ada amin? Dia dipisahkan. Saudara dan saya memang ditentukan untuk berbeda dari lingkungan kita. Anak saya
baru saja bersaksi sama teman-temannya yang baru kenalan kemarin beberapa hari yang lalu kami liburan. Kami pergi ke Bajo dan kami kebetulan punya kesempatan berkenalan dengan keluarga baru yang baru berkenalan. Mereka bukan orang Kristen. Dan kemudian mereka saling cerita tentang high schoolnya mereka dan anak saya Joen bercerita karena dia juga pemain sepak bola di tim PON DKI. Dan dia bercerita bagaimana she has chosen to be different. Saya masih ingat pada waktu teman-temannya di grade 11, grade 12 anak Jakarta. Suatu kali tanya sama Joen. Karena waktu itu saya dan istri keluar kota pelayanan. Dan teman-temannya bilang, Jo, kamu di rumah sendirian? Ya. Orang tuamu di mana? Lagi di pelayanan di luar kota. Dan kamu sendirian di rumah? Iya. Kamu pegang kunci rumah? Iya. Dan kamu udah bisa menyetir kan? Iya. Kunci mobil di tangan. Terus ngapain lo di rumah? Saya masih ingat Joy bilang, mau kemana? Gue bebas sih kemanapun juga. Tapi gue gak mau. Karena gue merasa di rumah gue paling nyaman. I have everything I need at home. Itu adalah pilihan untuk saudara hidup berbeda dari lingkungan saudara. Saya masih ingat dia waktu SMP, kelas 1, kelas 2, teman-temannya hari Senin pulang atau Senin pagi masih hangover dari weekend. Itu most kehidupan anak-anak remaja di Jakarta. It's a choice you make. Bahwa saudara hidup berbeda dengan lingkunganmu. Saya tahu ada beberapa saudara yang ada di tempat ini. Saudara tertekan dan sedang harus mengambil keputusan. Karena sudah merasa sudah berbeda dengan lingkungan yang ada di mana engkau bekerja. Policy, kehidupan, pilihan yang sudah buat berbeda dari lingkungan saudara. Ada amin? Consecration, dipilih atau dipisahkan. Nah, ini diurapi di dalam perjanjian lama bukan cuma orang. Hari-hari yang khusus juga dipisahkan. Ada hari yang dipisahkan dari yang lain. Ada tempat yang dipisahkan dari yang lain, dikhususkan. Dan juga ada barang-barang yang dipisahkan. Artinya peralatan-peralatan yang tidak boleh dipakai buat yang lain kecuali untuk tugas-tugas yang khusus. Consecrated. Are you getting it? Yang kedua adalah pemberdayaan. Di sini saya mau spend a bit longer, mau bicara Pak Saudara tentang pemberdayaan. Selain dipisahkan, Tuhan memberdayakan kita. Tuhan memampukan kita. Saya baca Keluaran 31, kalau boleh teman-teman keluarkan ayatnya. Ayat pertama sampai ayat kelima. Ini saya mau stay di sini sebentar karena ini penting sekali. Keluaran 31 ayat pertama sampai kelima berkata seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan. Dikatakan Tuhan mengurapi dan Tuhan memberikan pada mereka atau orang-orang ini pengetahuan, pengertian, dan keahlian. Dalam segala macam pekerjaan untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Untuk mengasah batu permata supaya ditatah untuk mengukur atau mengukir kayu. Untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Dengan kata lain, orang-orang ini diberi knowledge, pengetahuan, understanding, pengertian, dan diberi keahlian. Mereka diberdayakan, dimampukan untuk skillful dalam konteks zaman perjanjian lama. Mereka mengukir, membuat hal-hal yang khusus. Are you getting it? Nanti saya akan bahas di dalam konteks perjanjian baru dalam kehidupan kita seperti apa. Nah sebelumnya, saya mau minta teman-teman keluarkan slides yang pertama bicara soal the power of the Holy Spirit, the power of God, the power dalam kehidupan kita. The power is the person atau pribadi pada Roh Kudus. Nah kuasa yang datang dalam kehidupan kita diberdayakan karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Ada amin? Bukan karena kekuatan kita, the power. Pribadi Roh Kudus. Setiap kita punya pribadi Roh Kudus dan kita diurapi karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Sekali dia datang, dia tidak pernah meninggalkan kita kembali. Saya mau tanya dulu dengan cepat. Yang di sini maupun yang di rumah. Berapa banyak saudara yakin bahwa saudara punya Roh Kudus dalam diri saudara? Saya balik deh. Siapa di antara saudara yang belum yakin saudara punya Roh Kudus tinggal dalam diri saudara? Kalau ada satu saja, saudara target dan tugas saya untuk meyakinkan saudara. Ada yang tidak yakin? Gak apa-apa, saudara gak perlu ragu untuk angkat tangan. Enggak, semua yakin?
Alkitab berkata kalau dia datang, Roh Kudus datang dalam hidup saudara, dia tidak pernah meninggalkan saudara. Kapan dia datang? Waktu saudara percaya Yesus adalah Tuhan. Datanglah jadilah Tuhan, juru selamat dalam kehidupanku. Pada waktu dia datang, Roh Kudus yang tinggal, dan sekali dia datang, tidak pernah tinggalkan saudara kembali. Are you okay? Itu kuasanya. Kalau saudara punya Roh Kudus, you have the power. Kemudian berikutnya adalah the gifts. Karunianya. Nah ini yang saudara pelajari. Ada di 1 Korintus 12, Roma 12, mencatat dengan jelas semua karunia-karunia Roh Kudus. Ada iman, bahasa lidah, bernubuat, penglihatan, marifat, menafsirkan, bahkan karunia-karunia melayani dan lain sebagainya. Oke? Ini karunianya. Karunia adalah hadiah, namanya juga hadiah. Nggak ada yang bisa beli, nggak ada yang bisa suapin malaikat ataupun siapapun juga untuk mendapatkannya. Setiap kita minimal punya satu dan tidak ada yang punya semua. Makanya saling membutuhkan. Ada yang bilang, oh saya nggak berkarunia. Nggak mungkin. Tuhan pasti percayakan engkau karunia. Minimal satu. Dan tidak ada yang bilang saya punya semua dan tidak butuh yang lain. Are you okay with that? Karunia, hadiah. Tidak ada yang bisa beli, tidak ada yang bisa suap untuk mendapatkannya, namanya juga hadiah. Hadiah datang karena Roh Kudus ada dalam kita. Nah berikutnya adalah the fruits, buahnya. Oke, Galatia 5, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yang jadi konflik dalam banyak gereja secara teologi bukan buah, juga bukan kuasa atau pribadi Roh Kudus. Yang seringkali jadi konflik adalah karunianya. Kenapa banyak gereja menolak karunia? Karena banyak orang percaya berkarunia tapi tidak berbuah. Saya pelan-pelan sebentar, saya masih punya 8 menit. Untuk membawa ini mendarat di dalam pikiran saudara. Yang jadi perdebatan teologis paling besar adalah banyak sekali orang-orang Kristen, terutama yang Pentecostal, karismatik, yang berusaha mempraktekkan karunia, tapi hidupnya tidak berbuah. Karena karunia datang sebagai hadiah, tapi buah datang sebagai akibat kedewasaan rohani, saudara berjalan bersama dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu boleh keluarkan lagi kalau boleh tadi slides-nya. Saya selalu katakan begini, buat apa lancar berbahasa lidah, tapi kasar berbahasa Indonesia? Buat apa? Karena di sini kadang-kadang buahnya kesetiaan. Buat apa bisa ngelihat dan bisa membedakan roh kalau tidak setia dalam pernikahan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupannya? Halo? Pengurapan Tuhan memberdayakan saudara dan saya. Dengan pengetahuan, pengertian. Nah pengetahuan harus datang dari kerendahan hati saudara mau belajar. Makanya dia katakan, saya gak punya waktu untuk Bible study. Dikatakan tambahkanlah kepada iman pengetahuan. Atau kebajikan dulu. Tambahkanlah kepada kebajikan pengetahuan. Tahukah saudara bahwa pengetahuan bukan pendidikan. Pengetahuan gak bayar, pendidikan bayar. Kita perlu menjadi orang yang berpengetahuan. Kasih contoh sebentar. Saya sempat naik Rinjani beberapa tahun yang lalu. Yang naik S2 dan S3. Minimal S1. Berpendidikan semua. Pakai boots mahal-mahal, pakai tongkat, pakai sarung tangan, pakai masker. Keren. Gak bawa apa-apa lagi, bawa badan doang. Porter kita sendal jepit. Gak punya jaket. Gak punya underlaying yang lawan angin, lawan ini. Cuma sarung satu, sendal jepit. Ngangkat 80 kilo. Manjat di tebing yang namanya tembok setan. Tembok neraka. Gak pakai pegangan. Balance. Mereka sangat berpengetahuan. Kita berpendidikan tapi kurang pengetahuan. Dan bisa mati kalau saudara kurang pengetahuan. Gak tahu di mana sumber mata air. Mereka sangat berpengetahuan walaupun tidak berpendidikan tinggi. Alkitab katakan tambahkanlah kepada kebajikan pengetahuan.
Untuk orang berpendidikan perlu modal, tapi untuk orang berpengetahuan perlu kerendahan hati. Nah, kalau saudara berpengetahuan dan kemudian saudara belajar pengetahuan itu menjadi pengertian, maka Roh Kudus akan mengurapinya menjadi hikmat. Yang dunia bayar adalah hikmatmu, bukan pengetahuanmu. Karena pengetahuanmu tidak bermanfaat bagi mereka. Pada saat pengetahuanmu menjadi solusi masalah dalam kehidupan, itulah yang dunia berkata, gila dia berhikmat banget, dia keren banget. Masalah seperti ini kita nggak tahu lagi solusinya, tapi dia bisa ketemu solusinya karena dia pakai hikmat dan pengertian yang menjadi solusi. Dan itulah yang dunia katakan sebagai hikmat. Dunia bayar hikmat saudara, bukan pengetahuan saudara. Saya hampir selesai. Roh Kudus akan mengurapi engkau supaya engkau diberdayakan pengetahuan pengertianmu jadi hikmat yang memberkati dunia. Ada amin? Saya mau tanya, saudara mau ke dokter gigi yang skillnya, tangannya tenang, penuh kelemah lembutan, atau tangannya nggak tenang dan kasar, tapi dia bisa berbahasa lidah waktu ngebor gigi saudara? Oke, talk to me, come on. Oh, tapi keren loh dia, waktu dia ngebor kirabata. Tapi keras ini, gak tenang tangannya. Saudara mau cari ahli bedah jantung yang jago menganalisa atau bisa membedakan roh. Saya tidak berkata karunia gak penting saudara, penting banget. Tapi pastikan kita diberdayakan oleh Tuhan. Karena Indonesia tidak peduli seberapa kita berkarunia. Tapi dunia sekitar kita peduli bagaimana kita bisa berbuah. Dan karunia kita boleh menjadi berkat bagi lingkungan kita. Halo? Ada amin? Terakhir, silakan teman-teman kalau mau mainkan lagunya Katy Perry. Yang terakhir, selain pengkhususan, selain pemberdayaan, perlindungan. Pengurapan itu melindungi saudara. Tolong tampilkan foto domba dengan minyak. Teman saya di Swiss kasih tahu bahwa di musim panas, domba itu seringkali rawan sakit dan mati. Karena di hidung dan mulutnya lembab sehingga banyak serangga yang masuk. Dan mereka nggak bisa membela diri. Melindungi dirinya, untuk melindungi dirinya gembala harus mengurapi minyak dengan campuran rempah. Sehingga serangga nggak mau dekat. Tahukah saudara bahwa pengurapan Tuhan dalam kehidupan kita yang menjauhkan semua yang bisa datang di luar kemampuan kita untuk bisa membela diri. That's the anointing. Jangan kau takut akan apapun juga yang datang dalam kehidupan saudara. Karena pengurapan akan menyertai dan melindungi saudara. Saudara dipilih, saudara dikhususkan, saudara diberdayakan untuk bisa berfungsi menjadi berkat bagi dunia. Dan saudara dilindungi oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Gak kebetulan 3 hari yang lalu kita merayakan Sumpah Pemuda. Buat semua teman-teman di rumah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Serahkan hidupmu sekali lagi kepada Tuhan. Sebelum saya berdoa, pejamkan mata saudara sebentar. Angkat kedua tanganmu kalau sudah mau. Dedikasikan hidupmu kembali kepada Tuhan. Kalau engkau percaya Roh Kudus sudah ada dalam engkau. Kuasa itu sudah ada dalam diri engkau. Berkata Tuhan, percayakan aku karunia-karunia hadiah rohani yang bisa menjadikan aku berkat bagi dunia sekitar aku. Berdayakan aku. Kalau aku perlu belajar lagi, hari ini aku mengambil kerendahan hati, mengambil keputusan untuk mau terus belajar dan tidak berhenti. Kalau aku perlu latih keahlianku, tanganku, supaya aku bisa menjadi berkat bagi dunia. Hari ini aku mengambil keputusan dan aku akan lihat hasilnya di hari-hari, bulan, dan tahun yang akan datang. Mampukan aku, berikan aku pengertian mendalam karena Roh Kudus engkau berbicara pada aku hari ini. Kalau aku perlu melatih kesetiaan, kelemah lembutan, sukacita, damai sejahtera, karena itulah yang tetangga, keluarga, lingkunganku bisa rasakan. Biarlah aku berbuah dalam kehidupanku, karena Roh Kudus engkau ada dalam aku. Sehingga dunia bisa mencium bau aroma semerbak pengurapanmu dalam kehidupanku.
Bukan karena salib yang aku pakai, bukan karena Alkitab yang aku tenteng habis gereja, tapi buah kehidupanku. Hari ini aku bernubuat atas hidupmu karena ada beberapa di antara saudara yang Tuhan akan pakai mengubah. Bukan hanya kehidupanmu pribadi, bukan hanya keluargamu, bahkan kota dan generasi dan bangsamu. In the name of Jesus. 3 hari yang lalu, 100 tahun, hampir 100 tahun yang lalu, 1928 kami declare, kami di satu tanah yaitu Indonesia. Satu bangsa yaitu Indonesia. Dan satu bahasa Indonesia. We declare 400 years to go. Bahwa bangsa ini akan terus naik dan tidak turun. Jadi kepala dan tidak jadi ekor. Negeri Indonesia akan dikenal oleh kekayaannya, kehebatannya. Manusia-manusia canggih di dalamnya. Ada di antara saudara dokter-dokter yang akan go to the world. Tunjukkan pada dunia bahwa ada orang-orang yang diurapi di Indonesia yang menjadi berkat bagi dunia. Akan ada arsitek, desainer, perusahaan-perusahaan yang akan memberkati dunia. By the time 2045 Indonesia mencapai bonus demografi, kami bukan hanya rakyatnya muda dan ekonominya bangkit, tapi bangsa ini akan ada di atas dan tidak lagi turun. Tuhan, kami berdoa bagi Bapak Presiden Jokowi yang hari-hari ini, bahkan saat ini sedang ada di Italia, mengambil alih kepemimpinan G20 untuk tahun depan. Sekali lagi, kami ucapkan berkat atas beliau, atas negeri ini, atas bangsa ini. Siapapun yang menyaksikan hari ini, biar Roh Kudus engkau menginspirasi, kau sendiri yang mengurapi, kau yang meneguhkan panggilanmu dalam kehidupan mereka saat ini. Dan kami minta urapan itu turun atas kami semua. Naikkan pujian ini, worship Him. Dan biarlah urapan itu turun atas setiap saudara dimanapun kau berada. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Terima urapan yang baru. Terima meterai yang baru. Di dalam nama Yesus. Washing